Pelapor tuduhan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Sismon Hasiholan Sianipar, Dr. Tifauzia Tia Suma, dan Rizal Fadilah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Kuasa hukum pelapor, Rusdiansyah, menjelaskan pihaknya membawa barang bukti berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, pihaknya juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Rusdiansyah turut menepis laporan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan atas arahan Jokowi. Laporan yang diajukan kliennya atas alasan adanya tindakan yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan yang diduga melanggar undang-undang. Menurutnya, kalaupun ada kesamaan kepentingan dengan Jokowi, itu merupakan persoalan lain. Pihaknya menduga Roy Suryo dan kawan-kawan telah melanggar pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Ia memberikan contoh dugaan penghasutan tersebut terjadi pada kegaduhan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu. Sebagai informasi, Organisasi Masyarakat Pemuda Patriot Nusantara bersama relawan Jokowi telah melaporkan 4 orang ke Polres Metro Jakarta Pusat atas dugaan penghasutan terkait isu ijazah palsu Jokowi pada Rabu 23 April lalu. Diketahui 4 sosok yang dilaporkan adalah mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, wakil ketua tim pembela ulama dan aktivis Rizal Fadilah, dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Tanpa dilapor pun sebenarnya negara wajib hadir, apalagi ini dilaporkan. Jadi orang-orang yang selama ini menciptakan keresahan, kegaduhan, ya, yang sengaja menghasut warga negara, menciptakan ketidaktertiban, harus segera diproses agar dapat memberikan kepastian hukum. Jadi keahlian-keahlian yang selama ini mereka sampaikan, mereka sampaikan ini saintifik, ya, nah, itu harus digunakan pada tempat yang benar. Kalaulah, ya, keahlian itu digunakan pada tempat yang benar, maka seharusnya kasus ini dibawa ke ranah hukum, tidak lantas mendorong orang atau menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat. Contoh, ya, hari ini datang seruduk misalnya ke UGM, nah itu kan dapat merugikan kita semua, bukan hanya pelapor, tapi kita semua dapat dirugikan dari tindakan-tindakan seperti ini. Contoh, kualitas lulusan kita akan dipertanyakan ijazahnya, kan repot. Apalagi sekelas UGM, gimana dengan universitas lain gitu. Ya. Kalau ini ada arahan nggak, Bang, dari Pak Jokowi, Bang? Ya, ini sering ditanyakan kepada kami, ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin, ya, dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini, Bang? 160, Pak, sudah dikaji ulang? Ya tentu saja, ya, pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar, ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya, ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini, ya, digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya, kalau Anda melakukan
penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Jika laporan yang ditolak, Bang, apa langkah selanjutnya? Ini ya, jadi laporan kami sudah diterima oleh Polres Jakarta Pusat. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini, sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Bang, bisa jelasin nggak, 4 terlapor ini siapa aja, Bang? Untuk Nah, terima kasih ya. 4 terlapor ini inisial pertama RS, ya, yang kita ketahui salah satu yang mengaku ahli, ya. Yang kedua RSN yang mantan pejabat negara yang juga mengaku ahli. Ya, kita nanti akan dengarkan keahliannya di sini. Ini tempat yang benar dan tepat, ya, untuk menguji keahlian kita bersama. Apakah benar apa yang telah kita lakukan? Apakah keliru yang telah kita lakukan? Ada juga RF, ya, seorang yang mengaku aktivis. Ada juga TT, perempuan, ya, seorang dokter. Nah, apakah mungkin ada kaitannya, ya, dengan upaya-upaya yang dilakukan ini dengan keahliannya sebagai dokter? Ya, mungkin dengan ijazah, ada warga negara yang pingsan mungkin, ya. Jadi di sini kita akan uji keahliannya, karena memang kami melihat teman-teman ini selalu mengatakan ini saintifik, ya. Kami sangat mendukung, ya, kita bersama-sama menggunakan saintifik dengan benar dan tepat pada tempatnya, bukan untuk melakukan penghasutan kepada warga negara lain untuk melakukan tindak pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.